Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Andani dengan NIM 180703063. Saya mahasiswa Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh. Nah, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Ilham Zulfahmi MSI dengan MK Ekologi Perairan. Baiklah, langsung saja kepada soal yang pertama. Dari mana saja sumber mikroplastik di perairan, bagaimana proses masuknya, dan apa efeknya terhadap biota? Nah, jadi sumber mikroplastik ini terbagi menjadi dua. Ada yang primer, yaitu secara sengaja, dan sekunder, yaitu tidak sengaja. Nah, primer ini secara sengaja dibuat oleh manusia seperti kosmetik dan lain-lainnya. Sedangkan sekunder ini adalah bagian dari plastik yang besar, kemudian terdegradasi menjadi plastik-plastik yang kecil yang berukuran 5 mm. Nah, kemudian bagaimana proses masuknya? Nah, plastik ini dapat masuk secara sengaja juga oleh yang disebabkan oleh manusia dan juga tidak sengaja yang disebabkan oleh faktor angin yang membawa sampah tersebut melalui sungai, kemudian nantinya akan bermuara ke perairan yang lebih besar. Benarkah ikan dapat dijadikan indikator pencemaran perairan? Nah, jawabannya ya. Nah, ikan ini merupakan salah satu biota air yang sering dijadikan sebagai indikator pencemaran yang terjadi di perairan. Nah, jika di dalam tubuh ikan itu mengandung kadar yang berat, yang tinggi, yang melebihi batas normal, itu menandakan bahwa tingkat pencemaran yang terjadi di perairan itu tinggi. Nah, contohnya adalah insang, di mana insang itu merupakan organ yang langsung mengarahkan dengan air, sehingga ketika logam perairan itu mengandung polutan yang berat, maka akan mengakibatkan kerusakan pada insang tersebut. Nah, soal yang ketiga, di antara banyak logam berat, unsur apa yang menurut Anda paling berbahaya bagi biota akuatik? Nah, salah satunya adalah rakmium. Nah, rakmium ini didapatkan dari limbah industri. Nah, di mana ini sangat mengancam kehidupan biota laut. Nah, akibatnya jika rakmium ini terdapat di suatu perairan, maka ikan akan sulit untuk mendapatkan oksigen dan juga sulit untuk berenang dan juga akan mengalami kematian. Nah, kemudian soal yang keempat, indikator apa saja yang perlu diketahui untuk menganalisis kesehatan sungai dan bagaimana cara menentukannya? Nah, salah satu indikatornya adalah penggunaan Macrozoobenthos, di mana Macrozoobenthos ini hidupnya relatif panjang dan kemudian dia dapat menghancurkan material yang lebih besar menjadi kecil, dan kemudian partikel tersebut akan menjadi medium bakteri untuk berkembang biak, dan adanya proses dekomposisi di mana proses ini berperan penting dalam regenerasi unsur hara dan nutrien sehingga menunjang keberlangsungan ekosistem sungai. Kemudian Macrozoobenthos ini yang digunakan sebagai indikator pencemaran sungai ini memiliki beberapa keuntungan. Salah satunya adalah merefleksikan kondisi lokal suatu ekosistem sungai. Kemudian yang saya sebutkan tadi, yaitu di mana Macrozoobenthos ini siklus hidupnya panjang, dia mudah disampling, kemudian tingkat sensitivitas yang beragam terhadap polutan, dan keberadaannya itu relatif melimpah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.